Saya langsung jawab, money politik tadi tuh. Iya, iya. Baik, kalau kita bicara apakah adanya temuan money politik di Kota Bobo, kalau sepanjang pengetahuan kami KPU hanya bertugas bagaimana mengajak masyarakat, memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran, tadi mengajak seluruh masyarakat terhindar daripada money politik. Bahwasanya setiap orang kalau ya terlibat secara langsung dan tidak langsung, pertama adalah mempengaruhi orang untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Yang kedua adalah mempengaruhi orang untuk menggunakan pilihnya secara tertentu supaya suaranya tidak sah. Kita banyak dari pilkada ke pilkada, dari pemilu ke pemilu, kita hanya berbicara tingkat partisipasi masyarakat. Berapa sih yang hadir dalam pemilu, tetapi kita melupakan yang tidak hadir. Iya, yang tidak hadir. Iya, yang tidak hadir. Yang tadi hadir ini tanggung jawab. Saya sudah menyebarkan angket, 100 angket terkait ketidakhadiran ini. Iya. Dalam satu keluarga itu saya menemukan ada 6 pemilih, 4 orang yang tidak hadir memilih. Dalam satu keluarga itu ada yang tidak hadir memilih, C6-nya menerima. Bahkan ada beberapa saya temukan yang generasi muda itu tidak datang memilih. Sahabat YouTube semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali hari ini saya bertamu di ruangan Ketua KPU Kota Bobo, Ali Supardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita sudah jalan-jalan di KPU, tentunya saya ingin mengetahui dinamika ya. Karena memang pada saat kemarin kita sudah selesaikan hajatan besar negeri ini, khususnya di Kota Bobo, pemilihan umum tahun 2024 ada 2, pemilihan legislatif dan pemilu kepala daerah. Saya ingin melihat lebih dalam bagaimana dinamika perpolitikan kita di Kota Bobo. Nah, baik Pak Ketua, saya ingin dengar cerita untuk mengawali wajah-wajah kita kali ini bahwa yang saya ingin tanyakan bagaimana yang pertama itu tingkat partisipasi masyarakat Kota Bobo dalam pemilu 2024 dibanding dengan periode lalu. Nah, ini bisa dijelaskan sebagai Baik. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin saya menyapa dulu pemirsa YouTube Om Foril. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, meskipun suasana Lebaran agak sudah menjauh dari kita, tidak lupa juga saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat kita semua telah melaksanakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan pada kesempatan juga terima kasih kepada Om Foril telah mempercayakan saya untuk memberikan informasi tentang dinamika pilkada atau tepatnya mungkin evaluasi pilkada serentak tahun 2024 di Kota Bobo. Saya pikir bicara tentang dinamika untuk Kota Bobo ini tidak ada dinamika yang mengarah kepada sesuatu hal yang negatif. Dinamikanya sangat dinamis, sangat baik, sangat produktif, kemudian juga sangat kerjasamanya sangat baik antara peserta penyelenggara dengan peserta pemilu. Itu. Ya. Tentunya ini bisa membuat pemilu kada ini atau pemilu legislatif di Kota Bobo kemarin itu terlihat sangat adem ya. Sangat adem. Kami juga di pojok-pojok melihat itu bagaimana kita membangun komunikasi dengan calon-calon kepala daerah kemarin. Kita bikin pojok-pojok dan baik. Pengamatan Anda bagaimana keterlibatan pemilih pemula di demokrasi? Nah, baik, tadi ada pertanyaan Om Foril terkait dengan partisipasi masyarakat di pilkada serentak tahun 2024 di Kota Bobo. Apakah ada peningkatan atau malah menurun dibanding dengan pilkada 5 tahun yang lalu?
Tentu kalau kita menyandingkan antara pilkada 5 tahun yang lalu, tahun 2018 ya, dengan sekarang ini 2024 ini ada peningkatan tingkat partisipasi masyarakat. Kalau di pilkada 2018 yang lalu itu sekitar 74%. 74% dari jumlah DPT 103 ribuan. Kemudian kalau sekarang ini tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan hasil baru-baru itu sekitar 76% lebih. Ya, ada peningkatan. Ya, tentu ini suatu kesyukuran yang patut kita banggakan. Tetapi kalau kita misalnya kita mengambil dua rezim antara pemilu dan pilkada, sebenarnya tren tingkat partisipasi masyarakat kita ini terus meningkat. Iya, dibandingkan dengan pemilu pun. Iya, seperti itu. Nah, ketika itu bisa meningkat, berarti kualitas demokrasi kita, partisipasi para pemilih sudah. Betul. Ada beberapa indikator tentang keberhasilan suatu pemilu atau kualitas demokrasi, itu salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Sebenarnya kalau kategori kita ini sangat cukup bagus, dalam kategori cukup karena masih sekitaran 76 apa segala macam, tetapi kita bersyukur, artinya ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan pemilu itu sudah mereka sadari, pengetahuan masyarakat sudah semakin meningkat. Kemudian ini semakin tinggi partisipasi masyarakat, legitimasi terhadap hasil pilkada itu ya lebih dipercaya oleh masyarakat ya. Seperti itu. Pemilih secara umum, kemudian bagaimana meyakinkan generasi muda atau pemilih pemula dalam hal ikut berdemokrasi, ikut memilih. Wow, karena saya sangat merasakan, karena kebetulan saya warga Kota Bau-Bau, saya juga ikut memilih di Kota Bau-Bau, dan saya melihat bahwa pemilih kota di Bau-Bau ini sangat baik, sesuai dengan kita harapan. Informasi untuk kayak misalnya alat peraga kampanye, kemudian banyak sekali. Semarak lah pemilihan kita di Kota Bau-Bau. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Ketua. Ini yang paling penting juga ini. Ada praktik politik uang. Apakah masih ditemukan di kemarin? Bisa dijelaskan ini? Tadi ada beberapa pertanyaan termasuk pemilih pemula, pemilih generasi muda. Itu mesti yang kita harus jelaskan kepada pemirsa YouTube Om4Real. Pemilih pemula dan pemilih muda merupakan adalah pemilih strategis setiap perhelatan baik itu pemilu maupun pilkada. Karena secara kuantitatif yang terbanyak itu ada pemilih muda, yang kedua adalah pemilih pemula. Nah, bagaimana peran kita terhadap mereka-mereka ini? Jadi terus terang di dalam kita melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik, yang lebih banyak kita melakukan sosialisasi dan pendidikan politik itu di pemilih pemula dan pemilih muda. Kenapa? Kalau kita bicara pemilih pemula kan ini umurnya minimal 17 tahun sampai 22 tahun. Ya, setelah itu pemilih muda. Nah, pemilih pemula ini adalah pemilih yang baru menyalurkan hak pilihnya. Kenapa kita lebih banyak ke sana? Karena mereka ini kan masih labil pemikirannya, baru masuk dalam suasana politik, tiba-tiba diperhadapkan dengan memilih peserta pemilu maupun pilkada. Tentu kita harus bekali, karena rata-rata pemilih pemula itu labil, kemudian pilihannya itu bisa saja dipengaruhi oleh karena pertemanan, karena orang tuanya atau tokoh dalam keluarganya, sehingga mereka dalam menentukan pilihannya itu agak labil ya. Nah, inilah kami hadir untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran buat mereka, sehingga mereka tidak hanya bagaimana menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, tetapi bagaimana juga mereka bisa terhindar dari money politik. Ya, terhindar dari money politik, terhindar dari persoalan hoax, tidak terlibat dalam sara maupun politik identitas. Itu. Kemudian bagaimana dengan generasi muda atau pemilih muda? Pemilih muda ada dua hal yang kami lakukan. Di samping meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mereka akan pentingnya demokrasi dan pemilu, kami juga berharap dengan adanya pengetahuan tersebut mereka ikut terlibat. Karena mereka ini pemilih muda ini memilih kritis, rasional. Diharapkan yang pengetahuan itu bisa mereka dengan secara aktif bisa juga terlibat untuk memberikan pemahaman kepada orang sekitarnya dan masyarakat dan keluarganya. Seperti itu. Nah, kalau ini
Kenapa? Secara kuantitas tadi ini kalau kita melihat dari bukan pemilih pemulanya ya, pemilih mudanya, tetapi kalau kita bangun yang disebut dengan generasi Z, generasi Z, generasi milenial, kalau pemilih pemula itu kan biasanya kalau generasi itu adanya campuran antara pemilih pemula dan generasi muda, ya. Itu kalau Gen Z, generasi Z untuk Kota Bobo itu sebanyak itu sekitar 30% lebih, 30.000 lebih, atau 28%. Kemudian kalau generasi milenialnya Kota Bobo di pilkada kemarin itu sekitar 35.000. Jadi kalau misalnya kita gabung kedua generasi itu mencapai 63% atau 70.000. Ini luar biasa ini. Jadi ini kita lakukan sosialisasi supaya mereka hadir. Peran mereka dalam meningkatkan partisipasi mereka ada juga sama mereka. Salah satu indikator ternyata meningkatnya partisipasi pemilih. Iya. Cuma itu masih berbeda dengan pilkada atau pemilu sebelumnya. Kemarin keterlibatan generasi muda tidak hanya sebagai badan edok, tetapi juga mereka kemarin relawan demokrasi. Tapi di pilkada ini tidak ada lagi namanya relawan demokrasi. Jadi lebih banyak di mereka badan edok, masih lebih banyak subjektif, mereka terlibat sebagai subjek daripada objektifnya. Nah, berikutnya tentang, saya langsung jawab money politik tadi tuh. Iya. Baik, kalau kita bicara apakah adanya temuan money politik di Kota Bobo, kalau sepanjang pengetahuan kami KPU hanya bertugas bagaimana mengajak masyarakat, memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tadi, mengajak seluruh masyarakat terhindar daripada money politik. Ya, kami menyampaikan apa saja menjadi persoalan kalau terjadi money politik. Tentu pertama adalah kalau terjadi money politik di masyarakat, pilihannya tentu sudah tidak berdasarkan nurani. Benar. Ya, berdasarkan nurani. Karena itu kami dalam melakukan sosialisasi pendidikan politik, kami mengingatkan akan konsekuensi daripada jika money politik. Iya. Di Undang-Undang Nomor 7 2017 maupun pilkada di pemilu maupun di pilkada Nomor 10 tahun 2016 diatur apa sanksi bagi setiap orang, bukan cuma tim kampanye, bukan cuma peserta pemilu, ya kan, atau pelaksana kampanye, tapi setiap orang yang terlibat dalam money politik itu sangat jelas sanksinya. Di pemilu juga diatur di masa kampanye 2 tahun. Di masa-masa tenang 4 tahun, di pemungutan perhitungan suara 3 tahun, lebih-lebih juga di pilkada. Di pilkada juga itu menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 187 merujuk pada pasal 73 itu sangat jelas dia bahwa sanksinya tiap orang kalau ya terlibat secara langsung dan tidak langsung. Pertama adalah mempengaruhi orang untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Yang kedua adalah mempengaruhi orang untuk menggunakan pilihnya secara tertentu supaya suaranya tidak sah, atau mempengaruhi orang untuk memilih orang lain atau tidak memilih orang lain. Itu sangat jelas 36 bulan penjaranya atau maksimal 72 bulan dengan denda minimal 200 juta sampai 1 miliar. Itu yang kami sampaikan. Tapi alhamdulillah kalau berdasarkan money politik kami tidak ada laporan, kami dengarkan tidak ada temuan kami laporkan. Ya. Good. Very good, sangat bagus ini praktek ini ternyata memang secara keseluruhan memang saya tetap memilih secara pribadi saya karena saya juga masyarakat Kota Bobo, saya melihat kualitas pemilu di Kota Bobo sangat baik sejauh ini dan saya sangat senang. Saya juga sudah menggunakan hak pilih saya, suara saya. Kemudian berikut, siap. Menurut Anda sejauh mana peran teknologi informasi di media sosial dalam hal ini hoax dan sebagainya mempengaruhi jalannya pemilu tahun ini? Baik. Kalau kita bicara tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada ya memang peran media itu sangat sentral karena juga diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan, di mana di dalamnya bahwa di sana ada peran media massa, media elektronik, kemudian media sosial, kemudian media dalam jaringan. Jadi media-media tersebut bukan hanya KPU yang menggunakannya di dalam melakukan pendidikan politik, tetapi peserta pilkada juga.
mereka diwajibkan untuk membuat akun-akun media sosial, menggunakan media sosial, menggunakan media cetak untuk mensosialisasi, untuk melakukan kampanye terhadap apa yang menjadi visi misi mereka. Jadi ini sangat besar sekali peranannya, sangat besar, ya. Utamanya media internet, karena semua tahapan yang dilakukan oleh KPU itu sudah berbasis aplikasi yang menggunakan internet. Oh, gitu. Iya, sistem informasi pencalonan. Oh, sipol. Iya, sistem informasi partai politik. Iya, semuanya. Sistem informasi partisipasi masyarakat. Sistem informasi dana kampanye. Oh, iya. Semuanya sudah berbasis. Jadi sangat besar peranannya. Aplikasinya sudah disiapkan, iya. Tinggal petugas-petugas. Ya, utama media sosial, media massa, media dalam jaringan, teman-teman media online, jangan lupa, wah mereka sangat besar peranannya. Bahkan data-data yang kami gunakan itu juga bisa menjadi bukti, sebuah alat bukti dari media-media online itu untuk memperkuat kerja-kerja kami. Ya. Dan kemudian media-media online tadi itu, aplikasi-aplikasi itu menjaga integritas bekerjanya penyelenggara pemilu dan bekerjanya partai politik. Sangat jelas nih kalau misalnya ke depan pemilu kita laksanakan lagi, saya berdoa ke depan ini lebih baik lagi, pokoknya lebih keren lagi lah istilahnya. Nah, yang saya ingin tanyakan sebagai poin terakhir, karena memang saya sebelum syuting ini saya sudah siapkan beberapa draft pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada Pak Ketua. Sekarang tiba di pertanyaan terakhir, bahwa apa pelajaran penting yang bisa dipetik dari pemilu 2024 untuk pelaksanaan pilkada serentak atau pemilu ke depan di Kota Bau. Nah, ini mengarah pada perbaikan dan rekomendasi ke depan, Pak Ketua. Silakan. Kalau pelajaran ke depan adalah kita kembali mempertahankan kerjasama kita, baik sesama penyelenggara KPU dan Bawaslu, kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah dan seluruh jajarannya. Kenapa? Karena pemerintah daerah, meskipun dia adalah pemerintah daerah, tapi juga mereka dijamin undang-undang untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pilkada. Dalam artian kita berharap independensi yang sudah ada sekarang ini yang dilaksanakan oleh mereka juga terjaga. Kemudian kita juga memperkuat kerjasama, koordinasi, dan komunikasi, pertahankan itu, utamanya dengan jajaran di bawah pemerintah daerah, misalnya Dinas Catatan Sipil karena terkait dengan pemungutan data pemilih, kemudian dengan Kesbangpol terkait kerjasama dengan pendidikan politik, mereka juga punya tugas di sana, kemudian dengan teman-teman lapas terkait dengan data pemilih juga, kemudian TNI, Angkatan Laut, dan terutama kepada kepolisian yang sejak awal tahapan pilkada senantiasa mendampingi kami, mengawal kami. Jadi seluruh keberhasilan kesuksesan pilkada serentak ini bukan cuma hanya kerja-kerja KPU, tetapi seluruh kita semua stakeholder, ya, masyarakat, Bawaslu, kemudian pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan pokoknya semua, termasuk Om Foril. Dengan begini juga sudah memberikan informasi, ini juga adalah bagian daripada mensukseskan pelaksanaan pilkada Kota Bau. Kemudian rekomendasinya atau apa yang kita harapkan. Nah, kita banyak dari pilkada ke pilkada, dari pemilu ke pemilu, kita hanya berbicara tingkat partisipasi masyarakat, berapa sih yang hadir dalam pemilu, tetapi kita melupakan yang tidak hadir. Iya, yang tidak hadir. Iya, yang tidak hadir. Yang tadi hadir ini tanggung jawab siapa sih untuk menghadirkan? Tidak sedikit. Kalau kita bicara dari pemilu ke pilkada, pilkada ke pilkada, pemilu ke pemilu, yang tidak hadir banyak sekali. Mari kita melihat di 2018 di pilkada itu ada 25.000 yang tidak hadir. Di pemilu 2019 ada 28.000 yang tidak hadir. Di pemilu 2024 ada sekitar 26.000 yang tidak ada, 2 sekian. Nah, kemudian di pilkada barusan ada sekitar 24.000 yang tidak hadir. 24.000 ya? Iya, iya, karena nomor 76 ya cocok 24.000. Nah, ini kan kalau seperti ini berarti ini banyak sekali yang tidak hadir. Kemana mereka ini? Kenapa tidak menggunakan hak pilihnya? Inilah yang menjadi rekomendasi kami KPU kepada kita semua, utamanya pemerintah. Mari kita bersama-sama kita membuat satu gebrakan
Pertama adalah membentuk generasi muda yang generasi muda terkait demokrasi, membentuk kelurahan-kelurahan percontohan demokrasi, ya kan. Kemudian juga ditindaklanjuti dengan pendidikan politik terhadap kecamatan, kelurahan yang tingkat partisipasinya masyarakat yang tidak kadernya, karena mereka sungguhnya ada di sini, tapi tidak datang memilih. Nah, karena ini sudah selesai pilkada, maka kami berharap pemerintah ya melalui Kesbangpolnya bekerja sama dengan KPU untuk kita melakukan pendidikan politik terhadap tempat-tempat yang tingkat pendidikan partisipasi masyarakat rendah atau tingkat kehadiran masyarakatnya tinggi, sehingga di pilkada yang Bapak Foril harapkan di pilkada 2030 nanti itu tidak hanya minimal sebagian besar yang tidak hadir tadi datang memilih, sehingga legitimasi hasil pilkada lebih dipercaya oleh masyarakat Kota Bau-Bau. Iya, memang benar ya. Ya. Yang tidak hadir ini iya, yang banyak. Selama ini kita hanya melihat bahwa yang hadir berapa banyak. Bayang kalau 24.000 itu hampir dengan jumlah DPT Konawe Kepulauan. Masya Allah. Iya ya? Iya, 28.000. Tidak hadir, tidak menyalurkan hak suaranya. Hak suaranya. Padahal mereka ada di sini karena mereka menerima pemberitahuan loh. Iya. Ini yang menjadi tugas kita ke depan. Saya sudah menyebarkan angket, 100 angket terkait ketidakhadiran ini. Iya. Dalam satu keluarga itu saya menemukan ada 6 pemilih, 4 orang yang tidak hadir memilih. Dalam satu keluarga itu ada yang tidak hadir memilih, C6-nya menerima. Bahkan ada beberapa saya temukan yang generasi muda itu tidak datang memilih. Ketika saya memberikan angket itu, mereka menjawab, mohon maaf saya tidak bisa jawab. Saya bilang, memang saya tidak hadir memilih waktu itu, dengan beberapa alasan mengakui. Tidak hadir. Ini yang menjadi tugas kita bersama. Siap. Kita untuk pilkada orang. Ini rekomendasi. Ya. Keren. Artinya dari sini saya juga belajar, saya juga memahami bahwa memang ternyata yang tidak datang memilih juga banyak. Banyak. Kalau di kabupaten kota lain di Sulawesi Tenggara, itu senantiasa ada pendidikan politik pasca pilkada. Oh gitu ya. Bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tugas kita ke depan. Iya. Kita bisa. Banyak loh. 24. Itu adalah partisipasi pemilu juga sebenarnya yang harus memang kita genjot bagaimanapun caranya, kan tugas kita kan. Saya juga secara pribadi berusaha terlibat di situ. Kami di media Pojok juga berusaha untuk berbuat yang terbaik demi baiknya kualitas demokrasi dan suksesnya pemilu ke depan. Iya. Jadi terima kasih banyak. Nah, sebagai akhir ini Pak Ketua, sebagai akhir dari segmen ini untuk menutup ini, saya ingin Pak Ketua kasih closing statement berupa motivasi ataupun berupa kata-kata penutup untuk kesempatan Koja kali ini. Silakan Pak Ketua. Penutup ya. Baik, terima kasih Om Foril atas kata-kata penutup. Dengan terpilihnya wali kota sebagai hasil penyelenggaraan pilkada, kami berharap seluruh masyarakat Kota Bau-Bau kembali bersatu mendukung pemerintah yang ada, dan kemudian pemerintah yang terpilih wujudkan visi misi yang telah diucapkan, ya, yang telah disampaikan kepada kita semua. Ya, kami berharap sukses selalu. Mari perbaiki kualitas demokrasi ke depannya agar demokrasi di Kota Bau-Bau semakin lebih baik. Demikian. Terima kasih, itulah segmen terakhir closing statement dari Pak Ketua. Tetap like, comment, dan subscribe di sini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton di sini. Jangan lupa selalu tunggu konten-konten dari saya dan tentunya eksklusif dari Forum Channel juga terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.